dalam pembangunan. Kabupaten Pasaman Barat kini hadir dengan wisata Freedom yang tengah gencar-gencarnya di media sosial walaupun di media massa lainnya. Wisata Freedom yang terletak di Aik Nabirong, Negari Pari, Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saat ini tengah mencapai titik 40%. Pemilik wisata tersebut bernama Najar dan ia juga menyempatkan diri untuk bercerita tentang sejarah dari awal hingga sampai ia mencapai wisata ini menjadi 30%. Dan wisata ini akan dapat dikunjungi nantinya apabila sudah mencapai 40% dan akan menjadi wisatawan mancanegara atau berkelas internasional. Bertempat tinggal di Jorong Aik Nabirong, Nagari Parit, Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, ya kan? Dan saya sekolah SD dulu itu menyeberangi Sungai Batang-Batahan, ya kan? Dalam satu minggu 12 kali saya seberangi Sungai Batang-Batahan. Walaupun dia besar, kecil, itu tidak ada alasan saya seberangi. Kadang-kadang pakai pelampung kayu, bambu, dan batang pisang. Sejarahnya sama adik saya yang sekarang di Palembang, dia sebagai guru. Jadi pada waktu itu orang tua kita berladang di seberang itu, dan kampung di sana jalan kaki kita ada sekitar 3 km jalan kaki, ya kan, jalan kaki. Setelah itu saya sekolah lagi namanya Kesilapin, terus ke Gading, ya kan, sampai di Gading, ya kan, saya sekolah SD, lanjut saya untuk mencalon ke militer tahun 2002-2003. Pada waktu itu ini kampung ini kayak hutan. Kampung saya itu di atas jalan itu daun kelapa itu jumpa, ya kan, daun kelapa itu jumpa dia. Itulah kampungnya. Di sini semua hutan, ya kan, jalan setapak, ya kan. Jadi setelah saya lulus, setelah saya mencalon ke militer, ya kan, dites sampai ke Padang, pada waktu itu masih kolam renangnya di Teratai. Pada waktu itu kawan-kawan saya itu yang sudah duluan untuk berenang, istilahnya berenang dia, saya rasa melihat orang itu nggak mampu, ya kan, bahkan tenggelam dia, dalam hati saya itu ketawa saya ketawa. Artinya agak-agak pada saya itu ya lupa sekali, hanya berenang di kolam renang kayak gini nggak bisa, mau dari militer kok mau kok istilahnya tidak mempunyai fisik basis untuk itu kan gitu. Jadi artinya saya agak apalah sama orang itulah, saya anggap itu tidak mampu gitu ya. Tapi begitu saya coba berenang, tiba giliran saya ya sama juga dengan orang itu kan gitu. Itu rupanya ya, berenang di kolam renang dengan di sungai tidak sama. Saya udah jago rasanya berenang di sungai, ya kan, tapi tidak sama rupanya. Karena jangankan kolam renang, kolam aja nggak ada di daerah kita, ya kan, pada waktu itu nggak ada. Jadi saya nggak terasa waktu itu, sedih saya kan, ya kan. Namun saya terus belajar, mudah-mudahan gol saja di militer tahun 83, ya kan. Sekolah saya ke Bandung, ke Jakarta tugas, ke Padang saya tugas, ya kan. Sampai di Padang saya tugas, ya kan. Saya teringat kampung, kasihan saya, gimana kampung saya, gimana yang saya rasakan dulu, ya kan. Janganlah seperti apa yang saya rasakan dirasakan nanti adik-adik saya untuk ke depan, kan itu. Jadi pada waktu itu saya masih tugas, ya kan. Waktu itu hari Sabtu itu belum libur.
itu masih dinas, ya kan, masih tugas. Saya udah cabut hari Jumat itu apel siang, saya udah cabut langsung, tidak apel lagi, langsung ke kampung. Jadi Sabtu saya cabut, Senin pagi kadang sering terlambat upacara, ya kan. Kenapa saya pulang kampung? Mulailah tahun 2002 saya udah mulai berbakti, berbuat untuk di daerah kita di sini, ya kan, bikin kampung, bikin jorong, ya kan, bikin jalan macam itu begini, pakai cangkul pada waktu itu, ya kan. Jadi ada pun uang saya dapat dari gaji, ada kerja saya di luar macam itu begini, saya habiskan ke kampung saya, ya kan. Ya, awalnya bikin jalan dulu 700 meter pakai cangkul, diangkat rumah, dipindahkan rumah, bikin jalan simpang ke dalam, sampai ini tangan saya cacat, diimpit sama rumah, ya kan. Diangkat rumah itu diimpitnya tangan saya sampai cacat ya, perut saya. Nah itu salah satu kan. Terus pelebaran kampung di sini, ya kan, saya digeser rumah-rumah itu, puluhan rumah digeser supaya lebar dia, ya kan, supaya lebar, ya kan. Terus yang pohon kelapa dan yang lain-lain itu ditumbangin, saya tumbangin, keras saya waktu itu. Nah tujuan saya kan supaya maju kan gitu ya. Kalau tantangan saya rasa karena maklumlah masyarakat awam tidak mengerti tujuan. Saya kasih tahu pun berkali-kali namun tidak masuk. Ya namanya kelapa dia ditumbang banyak, rumah dia dibongkar, ya kan. Memang walaupun kita perbaiki lagi, ya kan banyak. Terus saya begitu bertahun-tahun, terus saya pulang macam itu. Mungkin puluhan kali saya ditindak pada waktu itu. Dirayapkan sama komandan, dijungkir balikan, menghadap bendera, tidur terlantang macam lah. Itu memang disiplin, ya kan. Saya nggak menyalahkan komandan saya. Itu kan untuk bagus tujuannya, ya kan. Nama tentara itu tidak bisa nggak disiplin, harus disiplin kan gitu. Nah, namun saya tidak pernah ngomong sama komandan saya pada waktu itu apa tujuan saya, kenapa saya terlambat, kan gitu, ya. Itulah pula kelemahan saya. Pada waktu itu apalah salahnya saya ngomong terbuka sama komandan saya sehingga dia mengerti, ya kan. Karena bagaimanapun tujuan saya itu kan itu berbakti juga, mengabdi juga, berjuang, kan gitu. Jadi saya tahan, ya kan. Akhirnya ya karena banyak program waktu itu, kalau nggak salah sebanyak 35 poin program saya, ya, program jalan, yayasan, koperasi, kelompok, peran, macam kampung, jembatan-jembatan, ya kan, jalan provinsi ke sana, pikirkan semua, ya kan, bagaimana supaya kampung ini maju, bikin jalan-jalan kemana-mana kan gitu, berpikir. Pada waktu itu itulah pandai-pandai saya dengan perusahaan lain. Kadang-kadang saya pakai, kadang satu hari dosernya, sepatornya, kadang-kadang saya rental macam begini, pandai-pandai lah. Mudah-mudahan ya bisalah. Saya bermodal juga, saya habiskan ke situ, ya kan. Di kampung itu saya pelebaran itu, bikin dam itu kiri kanan. Dari 4 meter saya bikin 9 meter, makanya luas. Nah, karena saya rancang itu yang 9 meter isi, itu mau saya bikin jalur 2 kampung tuh. Kan itu rancangan saya. Kampung tuh mau saya bikin jalur 2, ya kan. Nah, mudah-mudahan walaupun saya kayak batang kelapa aja, ada fotonya itu semua. Bahkan sampai datang bupatinya mengunjunginya kan gitu. Pertama di Pasaman Barat ini jalur 2 adalah Aikna Biro. Itu punya sejarah. Pertama Pasaman Barat jalur 2 adalah kampung Aikna Biro. Saya bikin, ya kan. Sampai sekarang ya yang ke bawah ini, ke hutan ini saya bikin jalur 2 kan gitu ya. Jadi kembali lagi yang tadi masalah kedinasan, saya mikirkan kalau saya sering-sering istilahnya cabut, istilahnya bolos dari kedinasan, ya kan, kita pun rasanya tidak enak dengan kawan-kawan kita yang satu kantor, kan gitu ya. Artinya saya ikut rasanya merongrong kedisiplinan militer, ya kan, merongrong kedisiplinan militer. Karena bagaimanapun itu
pondasi militer secara disiplin, ya kan, sesuai dengan Sumpah Prajurit 8 April, ya, Sabta Marga di situ semua. Jadi saya mikir, ya baguslah saya keluar. Artinya keluar pun saya, ya dengan saya terhormat. Artinya keluar saya itu untuk memikirkan masyarakat banyak ini juga, termasuk pemdanya gitu ya, mendukung kolom pemdanya. Saya keluar. Nah, jadi setelah saya keluar, saya bangunlah jalan macam itu begini, ya kan, jalan dulu ya, jalan saya bangun dan kelompok macam itu begini. Mudah-mudahan sampai sekarang kalau jalan yang kita bangun dan memerdekakan desa-desa yang tertinggal, ada mungkin ya sekitar 10 desa, ya kan, sudah kita merdekakan itu. Dan saya korbankan militer saya, keluar saya dari militer. Artinya saya berbakti lagi ke daerah ini, berapa belas kampung, bahkan 2 kecamatan ini menikmati, 2 kecamatan menikmati, ya kan, Tanah Batahan dengan Kutu Balingka, menikmati itu hasil karya saya. Jadi adalah sekitar lebih kurang 30 km yang kita bangun jalan dengan swadaya, ya kan. Artinya maaf, saya bukan menyombongkan diri, bang, gua macam semua datangnya dari Tuhan, ya, datangnya itu bisa saya berbuat macam itu ini sama Tuhan. Tuhan mengizinkan saya untuk memperjuangkan itu masalah jalan. Jadi ada yang kampung, berapa kampung itu tidak pernah seumur hidup, sudah berapa ratus tahun kampung itu umurnya tidak pernah dilewati oleh mobil, ya kan. Pertama saya melewatkan mobil ke situ, di kampung itu, ya kan. Pertama, berapa kampung itu banyak yang menangis orang kampung, ya kan, karena tidak masuk akal sama dia itu masuk mobil ke kampung dia, ya kan. Itu banyak di seberang itu. Terus masalah terannya kita urus dulu kan, masalah kelompoknya udah jalan, masalah yang lain-lain, contoh yayasan itu mulai berjalan, kan gitu ya, itu program juga. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Kalau istilahnya itu latar belakang saya, artinya itu sejarah saya itulah dari militer, saya keluar, ya saya bukan istilahnya lari, ya kan, saya keluar baik, ya kan. Nah, sehingga artinya kan sama juga tuh dengan dinas pun saya berbakti juga ke negara. Di sini pun saya berbakti juga ke negara dan Pemda Sumatera Barat juga masyarakat, kan gitu. Nah, terus saya berpikir tentang masalah pengembangan yang lain. Pada awalnya wisata, ya kan, belum ada program. Arum jeram macam itu dan sampan dalam program, kayak gitu. Tidak ada program, ya kan. Jadi saya mikir lagi, kebetulan saya bergaul lah di Pemda Pasaman Barat, begini, saya keliling, ya kan. Ya saya perhatikan. Nah, apalah salahnya saya berbuat? Artinya memikirkan untuk yang lain-lain. Bisa contoh, perikanan. Saya lihat kemana-mana perikanan di Pasaman Barat, istilahnya itu 6x6, 10x10, macam tuh gini. Artinya itu tidak maksimal kita lanjutkan gitu, tidak layak gitu, ya kan. Dibantu Pemda pun nanti sebentar habis selesai, kan gitu. Jadi tidak mapan, ya kan. Jadi mikir saya kan, udahlah, bangunlah kolam ikan, kan gitu. Saya bangun kolam ikan. Jadi awalnya ya paling 1 hektar 2 hektar rencana saya. Tapi saya mikir, saya belajar lagi ke daerah lain, pergi ke Medan, ke Mabar, Ekopam, perusahaan Amerika kan. Waduh, itu 15 hektar lahannya itu sudah menghidupkan sekian ratus orang. Nah, maka saya tertarik, ya kan. Kebetulan saya sering bicara koordinasi dengan bupati macam itu begini, orang perikanan, ya kan. Saya diam-diam saya bangun, kan gitu. Lah saya bangun. Nah, rencana kita ini untuk kolam ikan ini dasar, ya kan, lahannya 30 hektar, isinya 25 hektar. Itu awal, ya kan. Nanti tahap 1, nanti tahap 2 lagi, ya kan, mungkin segitu lagi. Kenapa gitu? Karena lahan kita cukup,
lahan kita itu kalau untuk kita siapkan di sini, ya untuk olahraganya, wisatanya, perikanannya, wisata buahnya, itu ada sekitar 150 hektar. Ya kan, berarti kan cukup untuk itu semua, ya kan. Makanya kita rancang itu ya tidak main-main. Nah, main-main itu. Nah, jadi untuk kolam renang, insya Allah kita bangun, kita usahakan walaupun sakit-sakit nanti, ya kita usahakanlah 3 unit dan daun sampannya nanti untuk panjangnya 1 km sana. Terus masalah arum jeram 7 km ke atas dan korosnya itu kita bikin permanen. Nantinya kan kita bangun gimana caranya ya. Namun semua itu ya kan kuncinya adalah yang satu, kalau dia kasih rezeki kita maju kan gitu. Nah itulah kira-kira masalah program. Jadi Bang, khusus untuk wisata ini apakah ada terinspirasi dari luar nih Bang? Ya dari luar ada juga, dari luar ada juga. Karena saya lihat di tempat lain di kota-kota mana kan saya keliling, tanah dia 1 hektar aja pun sudah bisa dia olah jadi wisata, ya kan. Jangan 1 hektar, setengah hektar. Begitu juga kolam ikannya, ya kan. Udah bisa dia olah, hidup dia di situ, di setengah hektar itu pekarangan rumah dia bisa dia hidupkan. Toh, kenapa kita ya kan tidak bisa? Nah, jadi kembali lagi yang tadi Pak, ya kembali yang tadi. Setelah saya pulang dari Medan, kalau di Medan saya lihat di sana itu ngambil air dari limbah, air limbah ini baru disedot dari laut, masukkan di filter, yang itu masukkan di filter, dibagi-bagi ke kolam, itu jadi kolam. Kan rumit itu, pompanya lagi macam begini. Nah, kita di Pasaman Barat air kaya, besar, tanah luas, ya kan? Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa seperti orang itu, ya kan? Apa perbedaan kita dengan orang itu, ya kan? Itu semua tergantung kemauan, rasa, niat dan kemauan. Kalau ada niat kita, ada kemauan kita, pasti ada jalan. Yang itu. Nah, di samping itu, Pemdanya jangan kalah tinggal. Artinya itu, dia itu kalau sudah ada motor di satu daerah, penggerak, orang kampung, orang awam, sudah wajib, bukan sudah lagi, wajiblah Pemda itu, pemerintah itu untuk mendampingi. Jangankan ada motor, dia wajib kan di situ. Jadi makanya harapan saya itu sama Pemda Pasaman Barat itu bangun, jangan tertidur. Ya, jangan selalu tertidur dengan program. Ya, gimana Pasaman Barat itu bisa mencontoh ke daerah kabupaten yang lain? Ya, karena kita ini Pasaman Barat kaya dengan alamnya, kaya semuanya, masa tanah luas, air cukup, bisa kita berbuat. Jangan cerita, misal contoh perikanan, ya, perikanan tidak ada anggaran. Tanya misalnya pariwisata tidak ada anggaran, ditanya di Spora tidak ada anggaran, di kantor itu memang tidak ada anggaran, ya kan? Ya, tapi kalau nggak di kabupaten, pergi ke provinsi, berjalan, ya, itu DPR-nya ada, ya, TU-nya ada, semua lengkap instansi, ya kan? Tinggal perintah izin bupatinya, kan gitu. Lah, tidak ada di Padang pusat. Apa tidak ada kemauan? Pasti ada jalan. Bisa. Kenapa nggak bisa Pasaman Barat? Saya pastikan bisa. Kalau mau, ya kan? Kalau kita mau, pasti bisa. Kenapa kok kabupaten yang lain? Ya, Damasraya lebih maju, baru kabupaten baru maju, dia lebih maju Pasaman Barat. Baik Pesisir Selatan. Coba tanya berapa APBD-nya? 1 tahun. Berapa itu yang diolah orang itu? Kelola itu. Dari mana orang itu? Iya kan? Tentu ke pusat. Ya, itu mungkin dewannya yang maju. Bagaimana caranya? Ya, kan gitu. Ya saya maaf. Saya bicara belak-belakan apa adanya.
Maaf, kalau memang tersinggung Pemda, mau apa boleh buat. Memang kenyataannya begitu, ya kan? Maaf kepala dewan sama dewan, kalau mau tersinggung ya apa boleh buat, ya kan? Karena dewan itu setahu saya jembatan masyarakat yang bisa untuk menyambung kemana-mana, ya. Jangan reses sana, reses sini macam itu begini, tapi yang di bawah itu nggak ada oleh-olehnya. Ya, saya berani ngomong kayak gitu. Itu. Jangan hanya PPD Pasaman Barat yang dipikirkan, dilihat, yang dikelola. Ya. Itu kalau saya maunya gitu ya. Maaf. Mungkin kurang pas saya ngomong, tapi hati saya begitu. Mau saya begitu. Ya. Itulah kira-kira supaya kita lebih maju. Berjalan kita, berpikir kita, bergerak kita, bangun kita Pasaman Barat. Gitu. Bang, khusus wisata ini Bang, apakah ini dari dana pribadi ini Bang? Kalau ini pribadi, sudah berpuluh tahun lah kita ini. Semua aset-aset saya yang di Padang, yang di mana-mana selama ini puluhan tahun saya ini mencari kehidupan, saya hancurkan, saya habiskan sini. Rencananya Bang ini berapa tahun nih finish ini Bang? Supaya bisa dikunjungi, layak lah ya. Itu saya ya paling lama 2 tahun lagi, paling cepat setahun lagi, kan gitu. Karena untuk peresmiannya pun harapan saya nanti itu gubernur lah yang meresmikannya. Itu harapan saya, ya. Itu sangat harapan sama Pak Gubernur Sumatera Barat, siapapun besok gubernurnya, ya kan, yang meresmikan Peridon, wisata Peridon, perikanan Peridon, olahraga Peridon, Pak Gubernur yang hadir ke lokasi ini. Ya, itu harapan kita. Sangat kita harapkan kepada Gubernur besok. Karena itu salah satu kepuasan, ya, kepuasan batin saya. Karena saya udah capek, udah sekian belas tahun memikirkan ini macam begini, banyak orang kita ini sudah harapan kita memang Gubernur itu tampil. Sampai saat ini ya diperkirakan ada berapa persen yang siap Bang? Untuk program, Iya. program semua sekitar 30% baru. 30%. Jadi siap kita pun istilahnya 40% sudah bisa kunjungi. Baru 30%. 10% lagi bisa dikunjungi Maya. Sudah bisa 10% lagi. Itulah gambarnya. Karena banyak yang mau kita ini. Wisata buahnya pun masih kita butuh lagi paling nggak sekitar 15.000 batang lagi. Gitu. Jadi sampai saat ini apakah sudah ada ya wisatawan yang berkunjung? Ada. Setiap minggu itu sudah mulai berdatangan. Kalau sesuai yang saya bilang tadi, masalah kolam renang itu SD SMP sudah mulai latihan. Iya. Udah mulai latihan karena menyambung yang tadi bisa bicarakan tadi sewaktu saya mencalon militer, niat saya itu bagaimana caranya, ya kan, anak-anak sekolah itu SD SMP sampai selanjutnya bisalah berenang, belajar dia berenang, ya kan. Mana tahu nanti mencalon di militer, mencalon di kepolisian atau kemana-mana, ya kan, dia udah siap untuk menghadapi berenang. Latihan itu, tesnya itu kan gitu. Jadi Bang, untuk tenaga kerja di wisata Peridon ini apakah memanfaatkan masyarakat lokal? Masyarakat setempat. Terus yang masalah anak sekolah tadi, saya ulang lagi, untuk di Peridon, di kolam renang Peridon, khusus untuk anak sekolah Pasaman Barat yang berlatih di sini, ya kan, tidak ada pungutan biaya. Nggak ada. Karena itu niat saya. Karena sakitnya dulu nggak ada kolam renang daerah kita. Sampai sekarang sudah berapa ratus tahun kampung kita ini, daerah kita ini, mulai dari ujung Galing sana sampai ke sini nggak ada kolam renang untuk latihan, ya kan? Jadi sangat kasihan kita, ya kan? Sangat kasihan kita. Jadi makanya saya berbakti, berbuat, ya kan? Karena memang tidak begitu besar apa yang saya perbuat itu, tapi saya rasa sekecil apapun yang saya perbuat pasti ada manfaatnya untuk masyarakat. Gitu.
Jadi lo panjat tebing itu gimana bang? Ceritanya bang, panjat tebing. Jadi kita nanti bertahap ya kan. Ya. Rencana saya itu panjat tebing nanti setelah selesai dulu yang Arum Jeram, selesai dulu Daun Sampan, crossnya itu yang terakhir Ya. untuk panjat tebingnya kan. Nah, karena itu tidak begitu banyak artinya itu kesan arahnya Iya. masyarakat ini kan. Tapi kalau kolam renang, cross, Daun Sampan, Arum Jeram itu nanti yakin banyak. Jadi sampai saat sekarang ini bang, udah berapa menghabiskan biaya bang untuk wisata Peridon ini? Wisatanya aja atau Seluruhnya? Seluruhnya. Seluruhnya bang. saya rasa kalau untuk sekitar 15-17 habis. 17 M bang ya? Habis. Ya, Kira-kira semuanya untuk lahannya. sampai selesai semuanya itu ada menghabiskan berapa kalau menurut abang kira-kira? 100%. 100%? Itu puluhan miliar. Puluhan miliar bang ya? Kalau untuk 70% jelas saya nggak mampu. Iya. Nggak mampu saya karena umur saya pun udah tua, ya kan. Namun nanti kan melanjutkan ada, Iya. dan mungkin nanti istilahnya gimana ya, bisalah kira-kira dari putaran sini nanti untuk membangun itu. Nah, saya bisa aja 50% ini udah hebat saya. Iya. Dari program. Dari program semua Nah, program. karena Bang, ya? programnya yayasan lagi, pasarnya lagi, Iya. pasar pun dibangun. Oh, pasar pun dibangun sama Dibangun. yayasan nih Maya? Iya, yayasan, pasarnya. Ya, kalau musola udah ada di sana, ya Iya. kan? Nanti kita lihat ya. Dan pembibitan ikannya udah lengkap, ya kan? Sudah dua titik, artinya sudah ada 20 kolam. Iya. Pembibitan ikan dan lengkap itu kan. Apakah di sini disediakan juga bang kolam pancing ya? Disediakan. Disediakan Maya? Nah, jadi sediakan itu nanti di kolam Daun Sampan ini sepanjang 1 kilo tuh ya kita bikin pertandingan memancing nasional. Oh iya. Ya, itu nanti bisa 1.000 orang gitu ya. Iya. 1.000 orang. Kita bikin nanti hadiah Aila gitu ya. Iya. Nah, gitu. Hadiah dari mana? Pak Gubernur atau dari Pak Kapolda kan gitu, atau dari Pak Danrem gitu. Nah, gitulah kan. Ini bang ya. Ya, itu. Nah, jadi tujuan ini semua baik olahraga maupun wisata juga perikanan dan lain macam membuat lapangan kerja ini. Yang pertama supaya masyarakat terbantu ekonominya. Terus istilahnya sekarang zaman-zamannya narkoba. Iya. Ya kan, kalau dia rajin olahraga macam itu begini, itu dari sendiri terhindar narkoba. Ya, kejahatan maling macam itu begini. Artinya kita sudah membantu pemerintah juga. Ya kan, dari sisi itu. Iya. Itu, ekonominya ya juga gitu ya. Itu lagi gambarannya. Berarti butuh karyawan berapa orang nanti bang untuk jadi pekerja di Peridom ini bang? Kalau untuk sampai 50% sekitar 200 orang. 200 orang 200 Bang, ya? orang. Berarti Wajib. udah membuka lowongan kerja Ya. abang untuk Peridom ini bang nantinya Sekarang, bang ya? iya. Iya, untuk menghidupi masyarakat Pasaman Ya, Barat. 200 orang wajib. 200 orang bang ya? Nah, karena gini, di perikanan Ya. ada pembibitan, ada spesial untuk pembersihan macam Iya. pemeliharaan, ada istilahnya untuk ngasih makannya, ya, ada untuk bikin peletnya makanannya, ada Iya. pemasaran, ya, banyak itu. Jadi ada yang untuk khusus apa? Kalau tahu airnya manfaat macam itu gini, ada juga situ, macam itu. Ada yang mencari makanannya, ya misalnya dari jagung macam itu gini. Jadi nanti jagung itu bisa kita tampung. Kedelai bisa kita tampung. Kita bikin, kita olah. Jadi gitu. pakannya olah sendiri bang. Kalau sendirilah. Kalau beli enggak mampu tuh. Iya. Nah, Jadi khusus perikanan hanya khusus perikanan bang, nggak ada lobster bang. oh enggak ada, rencana enggak ada. Enggak ada. Jadi perikanan ikannya itu ikan garing, nila, ikan mas, dan ada di situ kayak ekspor tuh ada sudah dimasukkan situ ada sekitar 3.000. Udah masuk tuh. Yang ikan apa tuh? Ikan bodoh, apa tuh? Kayak gabus. Gabus. Ya, kan Iya, diekspor itu. Yang besar. Ya itu udah. Jadi saya tertarik yang tadi kan masalah ikan dia. Ikan garing sekarang kan sudah ekspor Iya. ke Malaysia, Singapura macam itu begini. Orang Malaysia udah ke Indonesia mencari bibit, terus ke Pasaman Barat ini. Sibuk masyarakat kita mencari bibit ikan garing di sungai-sungai, jual antar ke Singapura, ke Malaysia. Yang gitu.
Lah, awalnya tidak ada sana garing. Kita lah yang menjual ke sana. Karena garing ini mahal sana. Dasar 300.000 1 kilo. 1 kilo. Ya, 1 kilo. Ya, garing ini. Nah, bibit kita dari sungai kita dibawa ke Malaysia. Kan gitu. Makanya saya gini. Bibit ada. Sungai ada, tanah ada. Ya sudah, ambil dari bibit apa dari sungai itu, masukkan ke kolam. Maka sekarang garingnya itu ribuan ekor tuh. Berkembang, Bang. Ya, berkembang. Jadi bahkan masyarakat itu saya suruh saya suruh mencari bibit itu, garing sekarang. Nah, masukkan ke kolam. Gitu. Jadi saya beli bibitnya itu, saya beli kan gitu. Jadi kita sudah ada produksi sampai sekarang, Bang, untuk diekspor keluar, Bang. belum, karena kita masih kalau garing kan tahunan. Iya. Itu ada yang 2 tahun, ya kan? Lama itu kalau garing itu. Tapi mahal. Nah, gitu. Kalau bahasa apa itu garing? Kalau sini garing namanya. Garing sama, Bang. Sama ya? Sama. Garing. Yang bisa panjang dia kan? Iya. Besar dia. Nah, itulah kita gambarannya kalau garing itu. Jadi jangan kita sibuk Pasaman Barat ngekspor apa bibit terus ke luar negeri, sementara habis nanti ikan itu daerah kita. Sebentar lagi kita habis daerah kita paksa beli ke Malaysia. Ya kan? Orang itu lagi sama Orang lain sama kita jual sama orang itu 1.000, dijual orang itu 10.000. Iya. Kan gitu. Jadi jangan kayak gitu kalau bisa. Makanya saya bikin percontohan dulu sama Pasaman Barat, ya kan? Saya usahakan bibit garing ini sebanyak. Kalau untuk pasarnya ini ada ya, Bang? Garing itu Pasaman Barat pun nggak akan mampu kita, kurang. Nah, jangan ke luar negeri. Khusus Pasaman Barat aja pun berapapun banyak habis. Bayangkan. Cuma yang untuk mengelola ke sana arahnya, nampaknya mungkin pertama masalah kemauan dan nggak ada gurunya, nggak ada yang sebagai pendampingnya. Makanya maunya saya itu perikanan Pasaman Barat itu tampillah ke bawah, ya, tampillah dia ke desa-desa, ya, dia survei gimana layak sini ini macam itu gini. Jangan hanya di kantor aja. Itu. Ini mau putar-putar di kantor. Nah, ya. Itulah kira-kira mau saya. Saya maaf kepada Pasaman Barat. Memang saya sangat sedih tentang perikanan Pasaman Barat. Aduh. Kesini aja jujur aja. Tahu saya, khusus dikunjungi sini perikanan Pasaman Barat sudah 2 tahun tidak pernah. Apa nggak gila tuh? Kasihan. Hah? Apakah sudah ada permintaan untuk apa, Bang? Maaf ya. Kalau saya sebagai pimpinan, kita tuh harus peka. Harus tahu kita tuh kelemahan-kelemahan di daerah kita. Harus tahu kita tuh kemauan masyarakat kita. Harus kita tahu kemiskinan masyarakat kita. Ya, jangan tahu kita hanya di kantor uang masyarakat yang dikelola, tapi tidak ada kembali ke masyarakat. Ya, karena bagaimanapun ya dinas perikanan yang menggaji itu masyarakat, bukan dari gaji sendiri yang dicarinya. Ya, gitu. Bupati di masyarakat yang gaji dia, SKPD masyarakat yang gaji dia, ya kan? Kenapa orang itu tidak berbuat maju ke daerah? Berbuat, buktikan, tampilkan. Jangan ada alasan, uang tidak ada macam itu begini. Masyarakat pasti mau kalau ada mendampingi. Ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ilmu masyarakat kan sangat minim, nggak ngerti dia bagaimana membibit, bagaimana ini yang ngerti masyarakat. Ya seharusnya perikanan kan tampil, ya, berbuat, tunjukkan. Kalau memang kita punya sekolah, masyarakat punya sekolah bidang itu, ya. Saya gimana pun ya mau tersinggung perikanan apa boleh buat. Memang kenyataan begitu, ya. Kenyataan begitu. Nah. Jangan hanya istilahnya sibuk putar-putar di kantor aja. Nah, kalau kita perikanan ya sudah. Bagaimana supaya bangkit perikanan Pasaman Barat? Kalau kita pariwisata, dinas pariwisata, bagaimana pariwisata Pasaman Barat bangkit? Kalau kita dispara, majulah ke masyarakat tuh. Nah, cari bibit, gimana cara kembangkan? Jangan hanya ngomong aja yang bisa. Ya, kan gitu. Ini saya memang terlalu vokal mungkin. Tapi begitu. Nah,
Enggak apa itu bang, lebih bagus gitu. Ya bang ini jadi pemimpin daerah. Luar biasa. Ya, saya gimana lah saya bilang kan. Saya sangat kasihan. Sangat kasihan saya sama masyarakat Pasaman Barat yang begitu banyak yang menjanjikan untuk bisa berkembang. Banyak alam marah alam ini sama apa ini? Ya istilahnya itu masyarakat atau apa ini ya? Istilahnya pemimpin atau macam. Tuhan sudah memberikan tanah bagus, Tuhan sudah memberikan air bagus. Ya. Sudah dikasih, kenapa nggak bisa memanfaatkannya? Kan gitu. Jadi kalau banyak alasan macam itu begini, karena dia mau, ya, nggak mau gitu. Padahal kalau kita digaji itu, ya sama yang saya digaji. Kalau saya rasanya nggak bisa saya di militer itu hanya mengerongrong, ya kan disiplin dan wibawa militer, bagus saya keluar. Sama orang itu misalnya, kalau tidak bisa mengelola, tidak bisa menjalankan apa fungsi dia, ya sudah mundur dia, selesai. Ya, jangan bilang ini kan jangan bidang dia, bukan di bidang dia. Saya perikanan bukan bidang dia, masukkan ke situ. Dispora bukan bidang dia. Mana bisa dia ada perikanan masuk ke olahraga, enggak masuk. Dia biasanya main poli, itu bidang dia, ya kan? Suruh ke perikanan, enggak cocok. Ya, saya istilahnya memang saya sampaikan sampai Pasaman Barat, ya segeralah bangkit, bangunlah Pasaman Barat ini. Jangan tertidur lagi, jangan cuma angan-angan cita-cita begini, teori macam begini. Buktikan, ya itu mau saya. Jadi untuk penginapan bang, ada berapa unit nanti bang itu disediakan bang? Dasar 25. Dasar 25 bang ya. Itu untuk lokal baru bang yang 25. Ya? Untuk lokal atau untuk Semuanya. semuanya bang ya? Ya. Itu fasilitasnya nanti itu udah kayak internasional tuh, udah kayak di kota-kota bang.